Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para kiai, para hujjaj, para asatiz, para jemaah masjid salat subuh di Masjid Miftaul Khair yang semoga semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah kita mulai pengajian kita ini dengan membacakan surah Al-Fatihah dengan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu diberikan limpahan rahmat taufik hidayahnya, dijaga dari segala mara bahaya dan dimudahkan dan diberkahkan rezekinya, diberikan kesuksesan kepada keluarganya dan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga kita membacakan surah Al-Fatihah dengan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang tua kita yang telah mendahului kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita yang telah lebih dahulu, para jamaah yang berwakaf maupun yang sering sholat beribadah di sini, terutama guru kita almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Ahmad Dimyati dan Kiai Haji Ilyas bin Sirin, semoga mereka semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dikumpulkan bersama para nabi, para aulia wassalihin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannif rahimahullah wa la syakka anna as-sahabata ba'duhum afdalu min ba'din bihasabi tuli suhbah wal amal allati qaddamuha fi ta'atillahi wa rasulihi wa khidmatil Islam. Dan tidak diragukan lagi bahwa para sahabat Nabi, sebagian mereka ada yang lebih utama dibandingkan yang lainnya. Hal itu berdasarkan lamanya menemani Nabi serta banyaknya jasa amal kebaikan yang mereka lakukan untuk ketaatan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya serta untuk kepentingan Islam. Nah, yang paling mulia di antara para sahabat adalah Khulafaur Rasyidun atau khalifah yang 4, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an, kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu an, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Hal itu karena banyak riwayat yang menceritakan keutamaan mereka. Apalagi Rasulullah SAW bersabda, al-khilafatu fi ummati salasuna sanah summa mulkun ba'da dzalik. Khilafah itu di tengah umatku ada 30 tahun. Setelah itu adalah kerajaan. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban wal Imam Ahmad wa qala sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina al-mahdiyyin. Rawahu Tirmidzi wa Abu Dawud. Hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, yaitu yang 4 tadi ya, sunnah yang 4 tadi. Maka yang kita lakukan ini, ya kita cerita kemarin tarawih adalah dari Sayyidina Umar, pembentukan caranya, karena Rasulullah hanya menunjukkan sunnahnya, sementara jamaahnya itu dimulai secara bareng-bareng oleh Sayyidina Umar, termasuk bilangannya. Kemudian kita bandingkan riwayat dari Sayyidah Aisyah yang mengatakan Rasul itu salatnya ada kapan saja kalau malam 13 rakaat. Nah, ini di dalam hadis biasanya dilihat antara ucapan dan perbuatan. Kalau ada yang mengatakan ucapannya begini,
pengerjaannya beda, maka yang diambil yang mana? Yang diambil adalah yang dikerjakan. Nah, itu kenapa? Berarti yang dikerjakan itu lebih kuat. Tidak mungkin orang meninggalkan yang paling benar, sahabat mengambil yang salah, tidak mungkin. Artinya, maka para ulama akhirnya memahami riwayat dari Sayyidah Aisyah itu bukan sholat taraweh, itu mah sholat malam. Nah gitu ya. Sehingga dari zaman dahulu, dari Sayyidina Umar bin Khattab sampai abad-abad 18 ya, abad 1200 Hijriah, 1000 tahun lebih, 1200 tahun itu 20 rakaat taraweh. Jadi sudah semacam ijma ya. Ijma itu taraweh itu 20 rakaat. Nah, Sayyidina Umar ini itu ya barangkali perwujudan dari riwayat tentang Rasulullah tarawehnya saat itu. Nah, gitu. Jadi nggak dibilangin, cuma dikerjain. Berarti yang dikerjain Sayyidina Umar ini pasti bukan ngarang-ngarang. Berarti waktu itu yang sahabat ngikutin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam taraweh segitu, maka dikerjain sama Sayyidina Umar. Nah, maka yang paling kuat taraweh itu 20 rakaat. Nah, yang 13 kapan mulainya? Baru-baru saja. Setelah ada gerakan-gerakan ingin mencari segala sesuatu ada dalilnya. Nah, padahal Sayyidina Umar itu dalil, Sayyidina Aisyah dalil. Nah, tinggal bedanya pemahaman. Nah, dulu pemahamannya ngerti gitu. Nah, zaman sekarang pemahamannya ngarang-ngarang ya. Banyaknya ngarang-ngarang, merasa tahu padahal nggak tahu. Akhirnya dipaksakan harus 13. Akhirnya jadi berkelahi ya. Rame bertahun-tahun, puluhan tahun gara-gara 20 sama 13, 20 13 atau 20 sama 8. Begitu ya. Padahal yang dikerjakan selama 1200 tahun lebih adalah 20 ya. Nah, tetapi itu pun sunnah semua. Nggak ngerjakan aja boleh. Nah, gitu ya. Nah, ini berarti kita ngikutnya sunnahnya Khulafaur Rasyidin. Tarawih itu mengikut sunnahnya dari Sayyidina Umar bin Khattab ya. Dan diterima oleh semua mazhab itu adalah 20 ya, 20. Cuma nanti ada perbedaan yang saya ceritakan, ada 36, ada 41, itu pengen nambah lagi, pengen nambah, pengen banyak. Nah, juga nggak ada larangan ya, karena melihat yang di Mekah itu tarawih ada tawafnya, maka jangan sampai ketinggalan pahalanya, ditambahin rakaatnya. Berarti memang ya rakaatnya itu fleksibel barangkali ya. Tapi yang paling kuat adalah 20 karena ini mengikuti yang dianjurkan, yang diajarkan Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, dalilnya ini berarti ya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin ya. Nah, wa qad ijma'atil ummatul islamiyah ala anna haula'il arba'ah radhiyallahu anhum khulafa rasyidin. Nah, umat Islam juga bersepakat bahwa para sahabat yang 4 khulafa rasyidin itu adalah khulafa rasyidin. Jadi khalifah yang mendapatkan petunjuk yang benar. Nah, sementara khilafah sya'nun azim ya. Jabatan khilafah itu adalah kedudukan yang tinggi. Fahiyan niyabatu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam fi riayati masalihil muslimina diniyah wa dunyawiyah. Karena ini adalah sebagai ganti atau badalnya kalau kita bilang ya, dari Nabi SAW dalam menjaga kebaikan kaum muslimin, agama maupun dunia. Nah, berarti yang kita ceritakan juga masalah azan di sholat Jumat 2 kali, ini juga dasarnya memang diperintahkan oleh Rasul untuk ngikutin khalifah. Nah, khalifahnya memberi keputusan azan ditambah jadi 2 kali. Kepentingan siapa? Kepentingan jamaah. Maka kita pakailah sampai saat ini azan 2 kali. Nah, jadi ini juga mengikuti sunnah Rasul, suruh ngikutin yang telah diputuskan oleh khulafa yang 4 ya, khulafa yang 4.
Termasuk kita memakai Quran sekarang. Quran ini juga dikumpulkannya pada zaman sahabat. Pada zaman sahabat Abu Bakar dikumpulkan, dicetaknya, diperbanyaknya pada masa Sayyidina Utsman bin Affan. Karena itu namanya Mushaf Utsman. Mushaf Utsman. Karena apa? Beliau yang memperbanyak. Kalau Sayyidina Abu Bakar itu pada masanya mengumpulkan ya, namanya dikodifikasi. Yang sebelumnya diapalin, catat di mana, dikumpulin, disatuin satu, masing-masing dengerin mana. Ini setelah ini mana? Pernah dengar dari Rasulullah ini. Jadi dicek semua, maka jadilah Quran. Ya, tercetak itu segini itu dilakukannya pada masa, dikumpulkannya pada masa Sayyidina Abu Bakar, dan diperbanyaknya itu pada masa Sayyidina Utsman bin Affan. Kemudian disebarkan. Ya. Jadi standar mushaf itu ya, dari zaman Khulafa Rasyidin. Nah, ya. Jadi nggak bisa sekarang kita bilang, wah Qurannya mau beda, mau ganti lagi, wah, mau dibolak-balik misalnya. Nggak bisa ya, karena ini memang bentuknya itu memang dari Rasulullah SAW. Ya, letaknya di mana itu Rasulullah yang ngajarkan. Tetapi nyetaknya itu, dibukukannya itu pada masa Sayyidina Utsman bin Affan. Maka kita ikutin sampai saat ini dan seterusnya. Jadi yang dilakukan oleh mereka berlaku sebagai petunjuk. Nah, karena memang mereka dapat pujian dari Rasulullah SAW. Wal khulafa'ul arba'ah mutafadiluna fi hasabi tawallihim al khilafah. Nah, khilafah yang empat, khalifah yang empat itu keagungannya atau kedudukannya beda-beda berdasarkan mereka menjabat khalifah. Kenapa? Li'annal ahlal halli wal aqdi minas sahaba ikhtarahum bihadat tartib. Karena ahlul halli wal aqdi itu dari kalangan sahabat memilih mereka berdasarkan runtunan ini. Ya. Siapa dulu? Abu Bakar, kedua Umar, ketiga Utsman, keempat Ali bin Abi Thalib. Oh, ya siapa yang milih? Sahabat-sahabat yang memang ya dipilih oleh Sayyidina Umar waktu itu. Ya, di Sayyidina Umar dibentuk namanya Ahlul Halli wal Aqdi. Pertama Sayyidina Abu Bakar dipilih berdasarkan aklamasi ya. Setelah wafatnya Rasulullah SAW dipilih oleh para sahabat. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq menjelang wafat mencalonkan Sayyidina Umar, diterima juga sama sahabat yang lain. Sayyidina Umar ketika luka diserang oleh orang Majusi, maka beliau membentuk panitia namanya Ahlul Halli wal Aqdi untuk memilih setelah beliau. Maka jatuhlah pilihan kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, setelah Sayyidina Utsman bin Affan jatuhnya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah milihnya begini. Ada juga nanti kalangan Syiah, pokoknya Syiah itu Sayyidina Ali segala-galanya ya. Yang lain gak ada apa-apanya. Nah, ini namanya dia itu ekstrim ya, ngangkat tapi jatoin. Nah, gitu. Ini tidak seperti itu ya. Menunjukkan cintanya kepada Sayyidina Ali tapi sambil jatuhin sahabat yang lain. Nah, ini keliru ya. Mereka ini berlebihan, namanya gulu ya, menyimpang karena gulu ya, ingin menunjukkan cintanya tapi dengan cara benci kepada sesama sahabatnya. Menyimpang jadinya ya. Jadi cinta yang salah sasaran ya, salah sasaran. Para sahabat memilih Abu Bakar bersama ada yang tiga tadi. Ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Utsman, ada Sayyidina Ali. Maka dipilihnya Sayyidina Abu Bakar. Walaupun kalangan Ansor pernah ingin mencalonkan dari kalangan mereka, karena mereka bilang ya kita kan orang sini, sahabat Nabi di sini katanya. Berarti kita dong yang berhak, kata mereka ya.
Kata sahabat yang lain, nah Madinah ini kan maju gara-gara siapa? Gara-gara Nabi kemari. Nabi kemari sama siapa? Sama sahabatnya. Berarti yang paling ini mulia siapa? Ya sahabatnya. Sahabatnya yang berjuang lebih dahulu. Oh benar juga ya katanya gitu ya. Akhirnya mereka, ya dah kalau begitu ya, kami jadi wazir aja dah. Kami jadi pendukungnya saja, kata kalangan Ansor ya. Maka kepemimpinan itu tetap nanti di kalangan Quraisy ya, kalangan Quraisy, kalangan sahabat Nabi yang terdekat. Jadi dipilihnya Sayyidina Abu Bakar bersama adanya sahabat tiga yang lain. Kemudian dipilih Umar bersama adanya Utsman dan Ali. Dicalonkan oleh Sayyidina Abu Bakar, disetujui sama yang lain. Wah kalau begitu mau setuju dah pada, oh udah setuju, maka jadilah ya. Waqtar Utsman ma'a wujudi Ali, mereka memilih Utsman bersama adanya Sayyidina Ali. Nah Sayyidina Abu Bakar ini membuat namanya Ahlul Halli wal Aqdi, perwakilan. Tetapi perwakilannya ini orang-orang yang paling mulia. Nah beda kita ini konsepnya demokrasi ini ya, kekeliruannya demokrasi adalah orang letaknya cuma satu, apa nilainya, mau profesor mau penjahat itu sama nilainya, nilai suaranya. Nah jadi lemahnya di situ. Akhirnya pokoknya yang paling banyak geroyokannya, paling banyak gerombolannya dia yang naik jadi pimpinan. Mau lagunya bagaimana, kadang-kadang pakai jogetan, pakai apa, yang penting ngumpulnya banyak. Karena apa? Kita ngamuk-ngamuk tapi cuma satu, walaupun kiai besar, walaupun profesor, walaupun apa ya. Nah itu kelemahannya demokrasi. Jadi orang suaranya mau tua mau muda sama ya. Kalau mau udah waktunya memilih, itu kelemahan di demokrasi. Maka mudah siapa yang mampu mengumpulkan orang dia jadi pimpinan. Seharusnya perwakilan itu atau pilihan itu dengan DPR. Nah dulu pada zaman Pak Soeharto DPR yang milih. Tetapi DPR itu dipilihnya harus dengan apa? Yang terbaik. Bukan juga dengan uangnya atau bukan popularitas. Jadi prosesnya itu ya butuh panjang. Jadi perwakilan orang-orang yang ulama, ya, orang-orang cendekia itu harusnya mewakili yang lain. Sekarang yang mewakili yang terkenal siapa aja, artis ya, orang kaya, orang macam-macam ya. Akhirnya kita terima kondisinya seperti ini. Itu kelemahannya di apa? Metode demokrasi ya, kelemahannya di situ. Itu belum ada obatnya ya, bagaimana caranya supaya yang dipilih itu adalah orang-orang yang kompeten ya, memang bukan sekedar populer atau dipopuler-populerkan. Padahal dia yang memutuskan nasib kita. Sekarang nih Jakarta bukan lagi jadi ibu kota, nggak tahu jadi apa namanya, pindah kemana, ke Kalimantan. Siapa yang memutuskan? Ya DPR. Kita setuju apa enggak? Ya nggak dilihat lagi sudah, karena nama kita, ya suara kita sudah diambil oleh mereka, udah nggak dianggap lagi. Udah terserah mereka, kumpul setuju, jadi ditinggal aja ke Jakarta. Nanti begitu juga pembangunan, setuju, jadi apa aja. Nah, jadi nggak ditanya lagi, udah maunya apa, mau ngapain, mau seperti pinter seperti apa, mau apapun, udah ditinggalkan. Nah, itu kelemahannya ya demokrasi. Jadi seharusnya yang perwakilan itu adalah orang-orang yang paling kompeten, paling ahli, harusnya ya, idealnya. Kemudian mereka memilih Sayyidina Ali bersama adanya sahabat-sahabat yang lain. Ya. Maka orang yang keluar dari kepemimpinan Sayyidina Ali adalah keluar dari keimaman tuh, dan khalifah yang benar, ya, khalifah yang benar, gitu ya. Jadi kalau masalah fitnah itu yang benar adalah Sayyidina Ali. Sahabat yang lain berarti keliru.
Cuma kita tidak mencaci maki, tidak menghukumi gitu ya. Ada namanya fitnah. Namanya fitnah itu nggak jelas, berita nggak jelas, terus begini kejadiannya. Namanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika terjadi konflik itu, posisi yang benar adalah Sayyidina Ali. Nah, tetapi tidak mencaci, menyalahkan sahabat-sahabat yang lain yang sempat konflik dengan beliau. Karena apa? Masalah fitnah. Ya, itu diserahkan kepada Allah, bukan kita hakimnya. Nah, di sini Syiah jatuh. Syiah itu sampai memusuhi sahabat yang lain, bahkan mengkafirkan, mencaci maki, bahkan masuk ibadah. Sampai di Raudhah seharusnya berdoa untuk kebaikan, malah doanya isinya caci maki. Jadi sampai saat ini, dari dulu sampai saat ini isi doanya itu caci maki, laknat gitu ya. Laknatullah. Jadi Abu Bakar yang kita hormati, Sayyidina Umar yang kita hormati, tapi setiap doa itu mereka isinya caci maki kepada beliau. Bayangkan ya, gimana ajarannya ini menyimpang sekali. Sampai waktu saya ke Masjidin Nabawi di Raudhah depannya makam Rasulullah, saya dengerin orang Syiah ini doanya sengaja dikeluarkan suaranya laknat kepada Abu Bakar, maksudnya Umar. Ya kita mau bagaimana, mau lagu apa di situ kan? Di depan Rasulullah makamnya, tapi ada orang sedang melaknat dua orang yang dimakamkan di samping Rasulullah. Ya. Kan otaknya di mana tuh? Ya. Orang yang di samping Rasulullah tapi dilaknat sama orang baru saat ini. Maka ya, mereka ini sangat bahaya. Rasulullah nanti marah ya, pada mereka ini. Nah, kita juga melihat ini antara mau emosi mau bingung ngadepin mereka ya. Nah, jadi kalau sudah menyimpang begitu ajaran itu, kalau sudah menyimpang jadi kesian jatuhnya. Seharusnya dia di Raudhah itu minta yang baik-baik ya, demi keluarganya apanya, tetapi karena ajarannya salah sampai caci makinya itu dibawa ke depan Raudhah, depan Rasulullah. Nauzubillahi min dzalik. Keburukannya mereka itu. Wa yali al-khulafa al-arba'ah fil fadli baqiyatul 'asharah al-mubasysyirin bil jannah. Maka setelah khilafah yang 4 itu, yaitu siapa? Yang khalifah yang 4 yaitu 10 orang yang dikasih kabar gembira akan masuk surga. Yaitu siapa? Thalhah bin Ubaidillah. Kemudian Zubair bin Awam. Kemudian Abdurrahman bin Auf. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Sa'id bin Zaid, kemudian Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Itu mereka ya, sudah dijanjikan. Kemudian waqad basyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghairahum bil jannah. Bukan hanya itu, tapi yang lain juga dikasih kabar gembira juga. Misalnya yang ikut Badar, perang Badar akan akan masuk surga ya, terbebas dari neraka. Nah, gitu ya. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar radhiyallahu anhum wa radu'an. Dalam Al-Qur'an gitu ya. Orang-orang yang terdahulu dari muhajirin dan ansar, Allah meridai mereka dan mereka ridho kepada Allah. Itu udah cap yang paling kuat di Al-Qur'an. Bahwa generasi pertama Islam ini yang pertama-tama masuk Islam baik dari kalangan muhajirin. Muhajirin ini berapa? Wal ansar berapa? Berarti banyak sekali ya. Radhiyallahu anhu wa radu'an. Diridhoi oleh Allah. Jadi kalau Allah sudah ridhoi ya, tinggal masuk surga udah gitu ya. Allah ridhoi. Jadi ini apa yang dapat surga itu kalau kita teliti itu ya, itu banyak sekali. Kemudian istri-istri Rasulullah SAW, karena perjuangannya mereka sabar menerima kesulitan yang kita ceritakan ya, bahwa Rasulullah itu makannya itu aswadan, air dan korma selama berbulan-bulan ya, air dan korma. Kita makan korma sekilo nggak kenyang kalau belum makan nasi. Coba ini setiap hari, bukan setiap hari, berbulan-bulan, syuhur dapurnya tidak masak, bayangkan. Makanya korma kering sama air aswadan.
Nanti pun kalau makan normal itu bumbunya temannya cuma minyak zaitun, dijual minyak zaitun. Coba kita sekarang makan pakai minyak zaitun, enak gak tuh? Atau cuka, pakai cuka dong, ya. Itu dianggapnya sudah mewah. Nah, para istri Rasulullah SAW itu sabar menghadapi itu semua selama bertahun-tahun. Maka istri Rasulullah di dunia, maka istri beliau juga di surga, ya. Mereka semua memilih Rasulullah SAW dalam kondisi apapun, ya, sebagai istri Rasulullah. Bahkan ada yang diserahkan lah malam gilirannya, yang penting jangan dipisahkan dari Rasulullah. Nah, gitu ya. Karena memahami keutamaan beliau, saya rela nggak digilir. Waktu giliran saya diserahkan kepada istri yang lain, yaitu Sayyidah Aisyah. Maka Sayyidah Aisyah itu dapat bagian dari, harusnya giliran ke istri yang satu diserahkan kepada beliau. Kenapa? Pingin statusnya tetap sebagai istri Rasulullah SAW di dunia dan di akhirat. Ya. Demikian indahnya, ya, perjuangan mereka itu. Nah, lakin, ya, jadi banyak sekali sahabat-sahabat itu yang dapat janji atau tanda-tanda dapat surga. Ya. Lakin haula wal khulafa al arba'ah ja'at bisyaratuhum fi haditsin wahid. Nah, tetapi mereka itu juga khalifah yang 4 itu, berita mereka akan masuk surga itu disebutkan dalam satu hadis. Nah, maka ketika disebutkan ada 10 yang diberi kabar gembira akan masuk surga dari sahabat, ya langsung konotasinya itu mereka itu. Bukan berarti yang sisanya enggak, bukan. Sisanya ini dalilnya lain lagi, ya. Ini sebagai sebagai tanda saja, berdasarkan satu hadis yang menyebutkan hal itu, ya. Maka langsung konotasinya 10 orang tadi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyaratun fil jannah. 10 orang masuk surga. Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa Talha wa Zubair wa Abdurrahman bin Auf wa Abu Ubaidah wa Sa'ad bin Abi Waqqas wa Abul A'war atau Sa'id bin Zaid. Ini hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah, ya. Wa ba'dal asyarah ya'ti fil fadli ahlul badr. Nah, setelah 10 orang tadi, maka yang berikutnya adalah para pejuang Badar, ya, di perang Badar. Yaitu sahabat-sahabat yang menghadiri peperangan Badar Al-Kubra. Yaitu mereka ada berapa? 317 orang lelaki. Ya. Maka pada peperangan Badar itu adalah peperangan yang sangat mempengaruhi di dalam Islam. Besar jasanya mereka yang telah berjasa di perang Badar itu. Allah Subhanahu wa taala menyamakannya sebagai al-yaumal furqan, hari pembeda. Rasulullah SAW bersabda kepada Umar, "Wa ma yudrika la'allallahu ittala'a ala ahli badr faqala i'malu ma syi'tum faqad wajabat lakumul jannah." Barangkali, jadi Rasulullah bilang gitu, ya, barangkali Allah telah melihat jasa orang-orang yang ikut perang Badar, kemudian mengucapkan kepada mereka, kalian bebas sudah, ngapain saja kalian, jatah kalian adalah masuk surga. Karena memang jasanya besar sekali di perang Badar itu. Rawahul Tirmidzi, ya rawahul Bukhari, hadis sahih, ya. Jadi beliau mengungkapkannya begitu. Jadi perang yang 317 itu sudah jatah surga, ya. Wa yalihim fil fadli ahlu Uhud. Nah, setelah itu keutamaannya adalah pejuang-pejuang pada perang Uhud atau sahabat yang ikut perang Uhud. Mereka itu ada 1000 orang. Tetapi
Raja'a Abdullah bin Ubay bin Salul bi 300 minal munafikin. 1000 dikurangi 300. Kenapa? Karena Abdullah bin Ubay bin Salul memprovokasi 300 orang jadi munafik. Jadi mundur. Jadi 1000 dikurangi 300 jadi 700 ya. Ngemposin itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi kalangan munafik ya bersama 300 orang. Baik ya. Semoga kita dijaga dari kemunafikan ya. Dan dijaga dalam keimanan sehingga dikumpulkan bersama para sahabat yang mulia. Baik, waktunya sudah habis. Marilah kita tutup pengajian kita dengan membacakan doa ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tibul qulub wa dawaiha wa afiyatul abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbi zidna 'ilma wa rzuqna fahma wa alhiqna bis-shalihin. Rabbana iftah lana wa li auladina wa li azwajina wa li talamidina wa li ikhwanina futuhal 'arifin wa waffiqna wa iyyahum fid din wa ja'alna wa iyyahum minal ulama'il 'amilin wa la taj'alna wa iyyahum minal qawmil mufsidin wa la minal athimin wa la minal mu'tadin wa la minal dhalin wa la minal mudallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.